Alhamdulillah, aman. Itu tadi apa ya? Kok bisa begitu ya? Ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo si kelas, jumpa lagi dengan Bu Rowi Jayanti dalam materi kelas 6 SD. Tema 5, subtema 2, pertemuan 1, muatan IPA dan IPS. Si kelas, panas-panas gini enaknya minum apa ya? Aha, betul, enaknya minum yang segar-segar ya. Ayo kita ambil sesuatu di kulkas. Itu dia kulkasnya. Wah, bagus sekali ya hiasan yang ada di kulkas itu. Kok bisa menempel seperti itu ya? Kita cari tahu yuk. Si kelas, hari ini kita akan belajar benda magnetis dan non-magnetis. Untuk muatan IPA, KD 3.5 4.5 Muatan IPS KD 3.3 4.3 Setelah belajar, kalian mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Membuat laporan hasil percobaan benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Menganalisis komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN secara terperinci. Menyajikan laporan hasil analisis komoditas ekspor Indonesia ke beberapa negara-negara ASEAN secara terperinci. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai. Kita awali doa dulu ya. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma, warsukni fahma. Amin. Ada si kelas. Hello si kelas, how are you? Nah, saat Bu Guru bertanya how are you, kalian harus menjawab dengan ceria ya. Ikuti Bu Guru ya. Si kelas, how are you? Si kelas is good, very very good. Si kelas is good, very very good. Good, 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 good. Yes! Nah, tadi di awal kalian telah menyaksikan benda-benda yang terbuat dari besi dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah kan? Serta hiasan pada pintu kulkas bisa menempel. Kira-kira ada yang tahu tidak? Pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajarinya loh. Apa itu? Ya, tentang sifat-sifat magnet. Ayo, apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Salah satu sifat magnet adalah memiliki gaya tarik. Si kelas, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet loh. Ayo, perhatikan gambar berikut. Gambar ini ada di buku tema 5, subtema 2, halaman 69. Apakah kamu bisa memprediksikan jika benda-benda ini didekatkan ke magnet? Kita cari tahu yuk.
Ibu panggil teman ya. Simsalabim. Halo Kak Jai. Halo. Siap bermain? Siap. Ayo, kalian sambil bermain juga menyiapkan tabel ya. Ibu contohkan ini. Atau kalian bisa melihatnya langsung di buku tema 5, subtema 2, halaman 70. Kak Jai menyebutkan nomor gambarnya ya. Oke. Dan kalian menebak atau memprediksikannya ya. Oke, Ibu acak dulu ya. Ya. Gambar 1. Oke Kak Jai, gambar 1. Ayo tebak. Kira-kira tertarik atau tidak? Ya. Oke, kita buktikan jawaban kalian ya. Nah, ternyata jawabannya adalah tertarik. Ayo, siapa tadi yang jawab tertarik? Jempol sekali. Betul. Nah, sekarang Kak Jai pilih lagi nomornya. Gambar 4. Oke, nomor 4. Nah, di depan. Kira-kira tertarik atau tidak? Ayo. Siapa yang bisa? Yuk, kita buktikan jawaban kalian. Nah, ternyata tidak tertarik ya. Berarti dari gambar 1 dan gambar 4 tadi, silahkan kalian isi atau masukkan hasilnya di dalam tabel prediksi yang sudah kalian buat tadi. Oke, sekarang Ibu buka seluruh gambarnya. Tadi kita sudah bermain bersama. Sekarang kalian prediksikan ya gambar-gambar yang tadi belum kita buktikan. Untuk kalian yang belajar di sekolah dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok. Dan untuk yang belajar di rumah, kerjakan secara mandiri. Ibu beri kesempatan ya. Oke si kelas, kalian juga dapat membuktikan hasil prediksi kalian dengan melakukan percobaan loh. Bagi yang di rumah, bisa dilakukan secara mandiri, tentunya dengan bantuan ayah dan bunda atau kakak. Nah, untuk yang belajar di sekolah, kalian bisa melakukan percobaan dengan teman kelompok ya. Untuk petunjuk serta alat dan bahan dapat kalian lihat pada buku paket tema 5, subtema 2, halaman 71. Bagaimana percobaannya? Tentunya kalian jadi tahu ya mana benda yang tertarik magnet dan yang tidak tertarik magnet. Nah, dapatkah kalian menyimpulkannya? Ayo kita simpulkan bersama. Benda seperti paku, penggaris, gunting, klip buku, dan peniti tertarik oleh magnet, sedangkan sisir, buku, baju, penghapus, dan pensil tidak tertarik oleh magnet. Nah, dapatkah kalian menyimpulkannya? Apa itu benda magnetis dan benda non-magnetis? Ayo, siapa yang tahu? Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda non-magnetis. Ada si kelas. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat apa yang tadi sudah dipelajari, yuk kita bernyanyi bersama. Yang tertarik itu benda magnetis. Yang tak tertarik itu benda non-magnetis. Itu benda non-magnetis.
ada si kelas. Ibu sedang jadi apa ya kira-kira? Iya, Ibu sedang menjadi tukang servis ya. Coba, apa ini yang Ibu bawa? Oke, ini adalah obeng. Kira-kira obeng ini dapat tertarik magnet tidak ya? Iya, betul. Benda ini dapat tertarik oleh magnet. Benda-benda ini ada yang merupakan produk impor maupun produk dalam negeri. Impor. Maksudnya apa ya? Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Celing. Nah, dari jenis barang tersebut, ada yang merupakan hasil produk atau buatan asli Indonesia. Ada pula yang didatangkan dari luar negeri. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha bengkel. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya, sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri. Misalnya, mesin kompresor dan peralatan lainnya. Selain mengimpor barang dari negara-negara ASEAN, karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Silahkan bagi kalian yang belajar di rumah dapat mencari informasi dari berbagai sumber di internet. Silahkan buka link blog berikut ya, maupun mencari di buku yang ada di rumah. Sedangkan untuk kalian yang belajar di sekolah dapat mencari informasi di buku paket atau buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, buatlah tabel berikut. Kalian juga dapat melihat tabel berikut pada buku tema 5, subtema 2, halaman 105. Masih tetap semangat kan? Harus ya, harus tetap semangat di dalam belajar. Ayo, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk bersama-sama ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Sem sem sem. Ma ma ma. Nyap nyap nyap. Semangat. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita akan bermain bersama sambil berkompetisi. Siap ya? Kita masuk ke kuisis. Kemudian kalian masukkan kode berikut. Yuk, ibu hitung ya. Kita masuk bersama-sama. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis, serta produk impor dan ekspor. Sekarang ibu ingatkan lagi ya, bagi kalian yang belajar di rumah, jangan lupa silakan unggah hasil karya kalian atau hasil prediksi dan hasil percobaan benda magnetis dan non-magnetis di Google Classroom. Serta bagi kalian yang belajar di sekolah, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, kalian dapat berlatih mengerjakan soal kuis online di Google Form. Ya, ini dia linknya untuk kuis IPA dan untuk kuis IPS. Kerjakan dengan baik ya, dan tetap jaga kesehatan serta semangat belajar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.